Kita tidak bisa memaksa orang berubah. Kita tidak bisa maksa orang tuh bertobat. Bagian kita hanya mengingatkan mereka. Jangan jadi kecewa kalau mereka tidak berubah. Karena orang tuh harus cukup rendah hati untuk mau ditegur. Tapi dengar gini, kita tidak bertanggung jawab atas respon hati mereka. Masing-masing akan menjalani konsekuensi dari perbuatan sendiri. Kalau kita, kamu memang begitu kalau selalu marah-marahin orang di depan orang banyak, bikin orang malu kamu. Nah, itu menyerang, pasti perang. Pasti rumah tanggamu penuh peperangan. Coba periksa cara ngomongmu gimana. Kita cuma butuh didengar. Sepakat sama saya, puji Tuhan. Nah, suami-suami ya, kita baru cerita 5 kata, dia udah langsung, emang kamu tuh gini. Loh, kok banyakan dia? Nah, itu yang akhirnya membuat istri-istri malas cerita sama suami. Berbicaralah dengan kekuatan dan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu boleh mengajar setiap kami dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Berkatilah umat-Mu dan permuliakanlah nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amen. Cara menegur orang. Ibrani 3 ayat 13 bilang gini, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara tahu waktu orang tuh lagi jatuh dalam dosa, termakan tipu daya dosa, gak akan mau dengerin orang, bener gak? Susah dinasehati. Dosa terlalu nikmat untuk ditinggalkan. Tetapi firman Tuhan berkata, sebagai keluarga di dalam Tuhan, kita nggak boleh lelah untuk mengingatkan sesama kita. Salah satu cara Tuhan menjaga hati dan hidup kita adalah lewat teguran saudara-saudara seiman kita, supaya kita jangan tinggal di dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Artinya apa? Kadang kita tuh segan menegur orang karena kita pikir ya udahlah, bukan urusan kita. It's none of my business. Ada juga pemikiran jangan sampai nanti dia marah sama kita. Tetapi gini, kalau kita itu tidak mau mengingatkan teman yang berbuat dosa atau saudara yang berbuat dosa sementara kita tahu perbuatannya, jangan sampai kita itu menyesal ketika satu hari nanti kita udah gak punya kesempatan untuk mengingatkan. Saya punya paman, adik mama, saya panggilnya QQ, itu meninggal di usia muda, sekitar usia 40, karena jantung. Dia perokok berat, ya. Sangat suka ngerokok. Saya tuh pernah kalau tinggal di rumahnya nginep gitu, dia pagi-pagi udah ngerokok di toilet sambil baca koran, minum kopi kenceng, bibirnya udah hitam, doyan ngerokok. Dan akibatnya satu kali hidupnya sukses banget ya. Dia lulusan Amerika, dia bangun sistem IT di berbagai universitas, salah satunya Untar. Dan dia meninggal di usia yang sangat muda. Yang Anda tahu bisnis IT itu gak bisa diturunin karena semua di sini, ngerti ya? Dan istrinya masih sangat muda saat itu, usia 36 kalau gak salah. Nangis karena pernikahannya tuh sangat indah, mesranya minta ampun. Aduh, istrinya tuh menyesal luar biasa ketika suaminya meninggal muda. Dia bilang gini sama saya, makanya saya selalu ingat. Saya menyesal waktu
Dulu dia masih hidup, saya nggak jadi istri yang cerewet untuk mengingatkan dia berhenti ngerokok. Kadang kita menghindari pertengkaran, benar? Sudahlah, dikasih tahu nggak mau denger ya udah. Jadi kita diem aja. Tapi jangan sampai terlambat. Selama masih dikatakan hari ini masih punya kesempatan, jangan lelah mengingatkan. Yang setuju katakan amin. Anda tahu misi Yesus datang ke dunia adalah memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Misi Yesus datang ke dunia itu satu. Memberitakan Injil Kerajaan Allah dan membawa orang berdosa kepada pertobatan. Jadi kita pun sebagai murid Yesus jangan lelah memberitakan Injil kebenaran dan mengingatkan saudara, teman, satu sama lain saling mengingatkan supaya kita itu jangan jatuh ke dalam tipu daya dosa. Masalahnya kita mesti belajar secara alkitabiah bagaimana cara menegur orang. Jangan sembarangan, amin. Yang pertama, cara menegur orang adalah teguran bertahap. Yesus yang ngajarin dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17, baca sama-sama saya, tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsingkan. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini ajaran Yesus tentang cara menasehati atau menegur sesama kita yang berbuat dosa. Tahap pertama, Yesus mengajarkan 4 mata. Katakan 4 mata. Artinya gini, tegur secara pribadi, one on one. Ada pepatah bahasa Inggris yang berkata, give correction in private, give praise in public. Artinya kalau negur orang itu di tempat yang tersembunyi, yang rahasia. Tapi kalau memberi pujian tuh di tempat umum. Jangan umbar kesalahan orang di sosial media. Jangan umbar kesalahan orang lewat grup chat. Saya mau kasih tahu, jangan pernah ngumbar kesalahan orang di sosial media atau di grup chat. Tabur tuai. Nanti ada orang lain lagi di atas Anda yang akan memperlakukan Anda dengan cara yang sama. Harus mulai dengan 4 mata. Jangan diceritakan kemana-mana, amin. Itu nasihat Yesus. Langkah kedua, tahap kedua, kan bertahap nih. Tahap kedua, dikatakan gini, kalau dia tidak mau mendengarkan, tahap kedua, bawa 1 atau 2 saksi. Berarti bersama dengan Anda itu 2-3 saksi, paham ya? Jika tidak didengar, bawa saksi. Kenapa? Kadang orang yang kita tegur itu suka berkelit atau berdalih, bahkan berbohong. Enggak tuh. Kamu gini ya? Enggak kok, malah dibumbui, dibohongin kita sama dia. Saya udah bolak-balik nasehatin orang, dibohongin terus saya. Enggak Bu, enggak seperti ini. Enggak kok Ci, enggak kayak gitu. Saya tuh begini dan begitu. Udah berdalih, bohong lagi. Makanya Yesus bilang bawa 1 atau 2 orang lagi. Yang ketiga, tahap ketiga negur orang. Jika masih gak mau bertobat, udah ada saksi padahal yang bilang, benar saya lihat kamu lakukan ini, gitu ya. Bawa dia ke jemaat. Artinya apa? Mengapa Yesus bilang sampaikan soalnya kepada jemaat? Dengar, bukan bertujuan untuk mempermalukan. Tapi ini adalah konsep kahal dalam budaya Yahudi. Jadi kahal itu dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya itu eklesia, yang artinya jemaat. Jadi di zaman itu
Eklesia adalah orang-orang yang dipilih oleh kaisar untuk menjadi pemimpin musyawarah rakyat. Seperti kita nih MPR kali ya, DPR gitu ya. Jadi kalau ada masalah-masalah yang memerlukan keputusan pengadilan, mereka lah pengadilannya. Nah, majelis komunitas namanya Kahal pakai Q. Nah, dalam bahasa budaya Yahudi, masalah yang tidak bisa diselesaikan secara pribadi atau dengan saksi akan dibawa ke hadapan majelis-majelis tua-tua di sinagog. Nah kan Yahudi itu agama Yahudi itu mereka ibadahnya di sinagog, akan dibawa ke sana. Nah, otoritas tertinggi di masyarakat zaman itu adalah Kahal ini, yaitu jemaat dianggap sebagai pengadilan terakhir dalam komunitas agama mereka untuk memberikan penilaian moral dan hukuman secara kolektif. Nah, hal ini bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memberikan tekanan sosial untuk bertobat. Itu masih dalam lingkungan jemaat ya, bukan di masyarakat ya, bisa paham ya? Masih di dalam satu sinagog. Nah, budaya Yahudi itu sangat mementingkan yang namanya honor and shame. Apa itu? Kehormatan dan rasa malu. Nah, karena menjaga rasa hormat dan tekanan begitu banyak orang, akhirnya dia menjadi lunak untuk bertobat. Mau berubah karena terpaksa, tekanan sosial gitu loh. Jadi bukan untuk mempermalukan. Jadi jangan pikir, oh tuh kan Yesus aja bilang kalau masih gak mau tobat, setelah ditegur pribadi ada saksi, umumin di jemaat. Nggak gitu. Jemaat itu artinya satu sinagog itu eklesia, Kahal, yang kemudian membuat dia aduh malu ya sama teman-teman, udah pada tahu, ya udah deh saya bertobat. Biasanya orang kalau mau menyelamatkan diri akhirnya dia melunak, betul nggak? Udah ngaku salah aja gitu loh bahasa kita. Nah, Yesus bilang gini, pandanglah dia sebagai pemungut cukai. Itu begini, Yesus mengubah statusnya dari saudara seiman jadi orang luar yang harus diinjilin lagi nih biar bertobat gitu bahasanya. Orang pemungut cukai itu kan sebenarnya Yesus disebut sebagai sahabat para pemungut cukai. Dia bukan mau menghancurkan. Dia melihat orang yang tidak mau bertobat ini sebagai saudara seiman yang sudah bahasa kita tuh murtad, harus diinjilin lagi. Pengucilan sosial seperti ini biasanya dilakukan di budaya Yahudi bagi para pemungut cukai dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang dianggap najis, dan biasanya bangsa Yahudi itu melarang orang-orang Yahudi bergaul dengan mereka. Makanya orang Samaria nggak bergaul sama orang Yahudi, nggak boleh makan bersama, nggak boleh bergaul, gitu ya. Bisa paham di sini? Oke. Yang kedua, cara menegur orang. Kalau tadi Yesus ngajarin tegur pribadi dengan 1-2 saksi, yang ketiga baru serahin ke Kahal eklesia. Nah, yang kedua, cara negur orang, Galatia 6 ayat 1 kita lihat. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Artinya gini, teguran itu harus diberikan dengan satu motivasi hati, merestorasi bukan menghakimi. Dengar baik ini. Kalau kita negur orang, coba motivasi hati kita apa? Merestorasi, pengen dia bertobat, atau menghakimi? Jangan negur orang dengan cara menghakiman. Gak nyangka ya kamu kayak gitu ya, kamu gini diserang gitu. Ya orang akan marah, bukan gitu caranya. Lah kan Bu Heni kayak gitu. Enggak, itu tuh buat yang bebal, yang 10 kali mukul istri gak tobat-tobat. Itu baru saya pakai cara gahar, bertobat kamu gitu. Tapi percayalah, dalam hal ketika ada leader, anak-anak asrama yang salah, ada staff yang salah, biasanya saya ajak duduk dulu 4 mata, baru panggil 1-2 saksi. Gak mau bertobat baru saya marah. Bertobat gak kamu? Gitu. Nah, pakai gebrak-gebrak member ya. Teguran harus diberikan dengan tujuan merestorasi, bukan menghakimi. Nah, karena tujuan menegur itu restorasi, motivasi hati kita penting. Amsal 27 ayat 5 kita baca sama-sama. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada
kasih yang tersembunyi. Kalau kita tuh mengasihi orang, kita harus berani menegur. Yang sepakat katakan amin. Jangan malah ngomongin dia di belakang. Teguran yang nyata-nyata artinya ngomong di depan orangnya, jangan di belakangnya. Orang yang ngomongin kita di belakang, mengumbar kesalahan kita kemana-mana, udah pasti gak mengasihi kita. Tapi orang yang sayang sama kita pasti ngomongin kita. Saya punya kakak itu yang selalu tegur saya kalau saya salah. Saya bersyukur. Kalau Anda punya kakak atau adik atau orang tua yang berbuat salah, Anda cerita kemana-mana atau Anda langsung tegur? Langsung tegur. Kenapa? Karena kita sayang. Orang yang justru jelek-jelekin kita kemana-mana tuh berarti tidak mengasihi, cuma menghakimi. Motivasi kita menegur itu harus dengan kasih. Harus dengan kasih. Menegur karena ingin dia selamat, ingin dia pulih. Bukan karena kita merasa lebih benar lalu kita menghakimi. Motivasi hati jangan karena merasa lebih benar dari orang lain. Amin. Galatia 6 ayat 1 tadi bilang gini, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Artinya apa? Menegur untuk kebaikan, bukan untuk menghancurkan, dan memastikan kita sendiri nggak ikut jatuh ke lubang yang sama. Ada kan orang yang sok heroik mau nyelamatin teman-temannya yang terlibat narkoba, lalu dia sendiri ikut pakai narkoba. Mau nyelamatin teman-temannya yang tukang judi, dia ikut main judi. Jangan sampai niat awal pengen bawa teman-teman kepada pertobatan, malah kita sendiri yang jadi ikut-ikutan. Banyak kan yang gitu ya. Oh enggak, kenapa kamu bergaul sama teman-teman di itu? Apa namanya kalau tempat gelap-gelap itu? Dugem. Kenapa kamu bawa ikut teman-teman kamu ke dugem? Aku punya misi untuk memenangkan jiwa di dalam sana. Percayalah sama saya, Anda malah akan ikut di dalamnya. Karena dunia itu sangat menarik dagingmu. Amin. Oh ini enggak bu, saya kuat. Hati-hatilah kata firman Tuhan. Jangan seorang pun merasa dia teguh berdiri supaya jangan sampai dia jatuh. Haleluya. Yang ketiga, cara negur orang. Yang tadi dengan cara yang lemah lembut, tapi juga jaga diri kita jangan sampai ikut jatuh. Cara negur orang yang berikutnya, tanpa kemunafikan. Matius 7. Baca yuk ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sebelum kita menegur orang, sebelum kita melihat kesalahan orang lain, periksa dan introspeksi diri sendiri. Jangan sampai kita itu ngomongin orang, kita sendiri belum menang. Jangan ngomong kalau nggak nolong. Kadang orang tuh bukannya peduli sih, saya lihat kepo doang. Bener nggak? Banyak orang mau tahu masalah kita, tapi nggak banyak yang mau nolong kita. Kepo aja biar ada bahan gosipan. Jadi ingat, jangan rajin mengkoreksi orang lain, periksa dirimu sendiri. Urus rumah tanggamu baik-baik. Jangan ngomongin rumah tangga orang, rumah tanggamu sendiri kacau balau. Makanya hati-hati loh. Kita ngomongin orang apa yang kita ngomongin orang itu balik lagi ke kita. Jaga, jangan menghakimi. Kalau kita negur orang, pastiin kita sendiri gak lakukan yang sama. Amin. Yang berikutnya, cara menegur orang. 2 Timotius 4 ayat 2. Kita baca yuk. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jujur waktu baca ini saya tertegun. Heni yang sabar Heni. Kamu sekarang tuh bukan penginjil, kamu gembala sabar oh. Saya udah jauh lebih sabar loh Bapak Ibu. Sejak punya jemaat jauh lebih sabar.
Coba dengerin khotbah yang lama-lama, lebih melengking. Kita harus memberitakan kebenaran, harus berani menegur yang salah, kata firman Tuhan. Menasehati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yakobus 5 ayat 20 bilang gini, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Dengan pengajaran, artinya gini, nasihat yang kita berikan itu harus berdasarkan firman, bukan pengalaman dan bukan opini pribadi. Kita bertujuan supaya orang berbalik dari jalan yang sesat, supaya dia selamat dari maut. Tapi bukan dengan pengalaman pribadi kita atau opini kita, harus dengan pengajaran, yaitu firman Tuhan. Makanya jangan sok-sok nasehatin orang kalau nggak ngerti firman. Penting baca firman, apalagi yang mengaku counselor. Saya sudah berdoa minta hikmat dan marifat dan karunia nasihat. Nggak bisa. Semua itu keluar dari firman Tuhan yang ada di hati kita. Makanya penting baca firman, supaya firman itu jadi tabungan di hati kita. Ada masalah apa, firman itu jadi rema. Ada masalah apa, Roh Kudus mengingatkan dengan firman. Tuhan bicara nggak jauh dari firman-Nya. Waktu orang ngalamin masalah apa-apa, langsung saya ingat firman Tuhan. Saya nasihati dia dengan firman itu. Jadi kita harus penuh dengan firman. Nah, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Kata Malaki 2 ayat 6. Kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Orang yang mulutnya penuh dengan firman, yang hidupnya jujur dan takut di hadapan Tuhan, pasti akan membawa banyak orang berbalik daripada kesalahan. Waktu saya pernah satu kali dapat ayat ini, saya bersyukur banget karena Tuhan pakai hidup saya lewat khotbah-khotbah saya membuat orang berbalik dari jalan mereka yang jahat. Saya bersyukur banget. Makanya yang kita beritakan harus kebenaran. Banyak orang yang bilang, Bu Heni kalau khotbah banyak ayat, supaya isinya itu nasihat firman, bukan perkataan saya. Setiap kali saya bikin statement apapun, saya selalu cantumkan ayat. Statement apapun saya cantumkan ayat, supaya ada dasar firman Tuhannya. Jangan sembarangan cuap-cuap. Ada yang bilang gini, Bu Heni memotivator. No, motivator itu yang ngutip ayat-ayat tapi nggak mencantumkan ayat. Ya, ada yang bilang sama saya, hati-hati nih Bu Heni nih jadi motivator nih ke depan nih. Puji Tuhan kalau bisa jadi motivator. Berarti saya punya mimbar lebih luas dari gereja. Amin. Karena yang membutuhkan Injil adalah bukan orang benar, tapi orang-orang berdosa. Haleluya. Yang berikutnya, saya cepat ya, cara menegur orang yang kelima. Jangan menganggap orang itu musuh. 2 Tesalonika 3 ayat 15, kita baca yuk. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, melainkan tegurlah dia sebagai saudara. Bagaimana cara kita negur saudara? Pasti beda sama musuh. Kalau sama musuh kita menyerang. Apa yang orang lakukan sama musuh? Tembak kan? Sampai pelurunya habis. Tapi kalau sama saudara pakai peluru? Enggak lah. Dengan kasih, dengan satu motivasi, mengasihi. Ingat, orang yang kita tegur itu saudara, bukan musuh. Jangan diserang. Jangan menginginkan mati rohaninya, biar mati dia sekalian. Jangan. Dikasih tahu, gak bisa, mati aja lu. Nah, itu udah musuh. Nah, suka denger gitu kan ya? Sama anak aja disumpahin, emang anak lu musuh? Tegur sebagai saudara. Motivasi kita bukan untuk menjatuhkan, tetapi membawa pertobatan. Katakan amin. Ini nasihat. Maksud yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang tepat, supaya bisa diterima dengan baik. Istri mungkin pengen nasehatin suami, tapi harus cari waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang baik supaya bisa diterima dengan baik. Amin. Kemarin kalau ada yang ikut
seminar seks dalam pernikahan sama saya, udah saya ajarin kapan waktunya ya. Kalau yang belum, saya nasihatin aja. Kalau lagi tenang-tenang, lagi santai-santai sebelum bobok di tempat tidur, ngajak ngobrol. Jangan ditegur, tapi ajak ngobrol. Biasakan itu membuka pikiran orang, bukan menyerang. Jadi lebih kepada, coba kamu pikirin, kalau kamu marah-marah kayak gitu di depan semua orang kan dipermalukan. Coba kenapa enggak kamu panggil dia pribadi, atau setelah selesai semua kamu ajak ngobrol berdua, supaya dia pun bisa terima teguran kamu dengan cara yang baik, enggak sakit hati. Jadi lebih kayak menasehati, bukan menyerang gitu loh. Kalau kita, kamu memang begitu, kalau selalu marah-marahin orang di depan orang banyak, bikin orang malu kamu. Nah, itu menyerang, pasti perang. Pasti rumah tanggamu penuh peperangan. Coba periksa cara ngomongmu gimana. Suami-suami juga gitu loh. Saya kasih tahu ya suami-suami ya, ini saya mau bantu istri-istri. Karena saya juga ngalamin. Perempuan itu butuh tempat curhat. Sebenarnya perempuan tuh kalau cerita, dia gak butuh nasihat kamu saat itu. Kita cuma butuh didengar. Sepakat sama saya, puji Tuhan. Nah suami-suami ya, kita baru cerita 5 kata, dia udah langsung, emang kamu tuh gini. Loh, kok banyakan dia? Nah itu yang akhirnya membuat istri-istri males cerita sama suami. Males ngomong sama kamu, yang ada saya disalahkan terus. Jadi di mata suami kita tuh kita perempuan paling jahat gitu loh. Ngerasa gitu gak? Sama ya sama saya. Makanya saya dengerin nih suami-suami, kalau istri tuh lagi cerita, kamu denger aja. Kalaupun mau memberi nasihat, mungkin enggak saat itu, tapi dengan cara yang lemah lembut. Jangan diserang, istrimu bukan musuh. Ayo suami istri bilang, gue bukan musuh, gue kekasih jiwamu. 2 Timotius 2 ayat 25. Dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Siapa yang di sini anaknya suka melawan? Jangan diteriakin, diajak ngomong dengan lemah lembut. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Yuk lawan emosimu. Tegur tuh dengan lemah lembut. Percaya saya. Kenapa mama-mama gak gitu didengerin? Karena lebih sering teriaknya. Kalau ngomong sama anak, ajak duduk, ngomong 4 mata. Kenapa kamu begini? Apa kamu gak mikir masa depanmu jadi seperti apa? Kamu bayangkan kalau kecenderungan kamu milih teman yang gak baik, ke depan itu kamu akan jadi apa? Buka pikirannya. Waktu saya gak banyak, saya akan tutup. Yesaya 3:19 ayat terakhir. Baca yuk. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dengar saya, kita tidak bisa memaksa orang berubah. Kita tidak bisa memaksa orang tuh bertobat. Bagian kita hanya mengingatkan mereka. Jangan jadi kecewa kalau mereka tidak berubah. Karena orang tuh harus cukup rendah hati untuk mau ditegur. Tapi dengar gini, kita tidak bertanggung jawab atas respon hati mereka. Masing-masing akan menjalani konsekuensi dari perbuatan sendiri. Amin. Saya berdoa Tuhan memberikan hikmat, kesabaran, dan firman-Nya dalam hati Anda, supaya Anda bisa menasehati satu sama lain. Jangan lelah menasehati. Mari jadi seperti Yesus. Mari selamatkan orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar, terus belajar untuk jadi lebih baik. Belajar peduli sama sesama kami. Mengingatkan mereka akan kesalahan dan dosa mereka. Sambil menjaga diri kami sendiri supaya jangan kami sendiri jatuh. Tuhan tolong kasih hikmat. Supaya perkataan kami ini punya kuasa. Berikan pengendalian diri supaya setiap teguran gak disampaikan dengan marah,
tapi dengan hati yang mengasihi karena ingin melihat restorasi. Aku berdoa, Tuhan jauhkan kami dari hati yang menghakimi. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan supaya dalam menyampaikan nasihat itu kami bisa membuat orang itu lembut hatinya dan mau bertobat dan berbalik ke jalan Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa Tuhan, jangan biarkan mereka binasa. Berkati setiap rumah tangga yang ada supaya ada hikmat dan komunikasi yang baik kepada satu sama lain, supaya tidak perlu ada pertengkaran yang tidak perlu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan Amen. Have a blessed Sunday. Take care. God bless you. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Belajar sembari merasakan ketenangan dan kedamaian mendalam di balik gunung dan langit biru yang membentang luas.
Itulah yang kami dan anak-anak rasakan saat belajar di FLC Uutan, Sulawesi Tengah. Dari tempat ini, saya menyadari pembelajaran sejatinya tidak hanya terjadi dalam ruangan berdinding mewah dan kokoh, tetapi juga di tengah kehidupan nyata yang bisa dikatakan serba sederhana dan terbatas. Anak-anak di desa ini tidak pernah sekalipun melihat keterbatasan sebagai penghalang. Di benak mereka, yang penting ada guru yang mengajar saja sudah cukup. Bahkan, tak masalah jika hanya belajar di kelas sempit ataupun belajar di luar kelas dengan beralaskan tikar. Yang terpenting tetap ada kegiatan pembelajaran. Anak-anak di FLC Uutan dengan tingkat kesadaran penuh selalu mementingkan pendidikan. Begitu juga dengan Robin, kemampuan akademiknya sangat bagus. Di kelas, ia anak yang aktif dan berani tampil dalam mengemukakan pendapat dan tekun dalam menyelesaikan tugas. Dari segi sikap, Robin adalah anak dewasa dan tingkat inisiatif untuk membantu orang tua, teman-teman, dan bahkan guru. Robin adalah anak bungsu dalam keluarga dan semua saudaranya sudah menikah pada usia yang muda. Namun, Robin memiliki pandangan yang berbeda. Ia ingin membawa perubahan dan membawa kehidupan yang lebih baik ke tengah-tengah keluarganya. Hal itulah yang mendorongnya terus belajar dan tidak pernah absen ke sekolah. Helping people live a better life.